Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas C ingin menampilkan video mengenai perkandangan domba. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Afini Rasekar Rosyanti, Rina Novayanti, Lutfi Yoka, Indah Nur Fauzia, dan Anis Aulia. Berdasarkan jumlah domba di setiap peta kandangnya, ada dua sistem kandang kambing, yaitu kandang kelompok dan juga kandang individu. Untuk kandang-kandang individu ini, tipe kandangnya diberi penyekat. Biasanya cukup satu ekor. Ukuran tiap kandangnya antara 1,2 x 1,2 meter hingga 1,2 x 1,5 meter. Tujuan penyekatan ini untuk membatasi ruang gerak dari ternak domba tersebut, sehingga perkembangan tubuhnya diharapkan lebih cepat tercapai. Kelebihan dari sistem kandang individu ini, kenyamanan dan kesehatan ternaknya lebih terjaga, sistem pemeliharaan yang lebih terkontrol, sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan bobot serta lebih memudahkan dalam pencatatan dan evaluasi. Sedangkan kandang tunggal itu juga karena menempati dalam satu ruangan, biasanya domba tidak bebas bergerak sehingga tidak bisa berbalik dan hanya bisa bergerak maju mundur, rebah dan berdiri. Nah, biasanya tipe kandang seperti ini cocok untuk usaha ternak domba penggemukan. Lalu selanjutnya itu adalah sistem koloni atau kandang kelompok. Ukurannya ini relatif luas dan dibuat tanpa penyekat antara ternak domba. Luas kandang ini disesuaikan dengan umur dan juga jumlah dari domba yang dipelihara. Kandang koloni ini bisa dihuni oleh banyak domba. Ukurannya mulai dari 1 x 3 meter yang bisa menampung hingga 10 ekor domba. Lalu keuntungan dari menggunakan sistem kandang koloni ini adalah proses pembuatannya yang praktis serta lebih irit biaya. Pasalnya peternak membutuhkan lahan maupun bahan kayu yang lebih minim jika dibandingkan dengan menggunakan kandang terpisah. Lalu saat proses perkawinan juga peternak tidak perlu mengeluarkan domba indukan, tinggal dibiarkan di dalam kandang koloni, maka secara naluri domba jantan dan betina akan kawin dengan sendirinya. Lalu kelebihannya lagi adalah proses perawatan dan pemeliharaan yang lebih mudah, baik saat itu pemberian pakan atau pembersihan kotoran. Kalau menggunakan sistem koloni ini, pemberian pakan hanya di satu lokasi saja sehingga menghemat waktu, dan pembersihan kotorannya juga akan menumpuk di satu lokasi yang sama pula. Lalu untuk tipe atau jenis kandang domba ini ada 3, yaitu yang pertama ini seperti yang lihat di gambar itu adalah kandang panggung. Konstruksi kandang di panggung ini dibuat secara panggung. Terdapat kolong untuk menampung kotorannya. Kolong digali dan dibuat lebih rendah daripada permukaan tanah sehingga kotoran dan air kencingnya tidak tergenang. Jarak antara lantai kandang dengan tanah minimal 50-80 cm atau 2 meter untuk skala peternakan yang besar.
lantai kandang dengan jarak celah lantai panggung kurang lebih 1,5 sampai 2 cm dengan tujuan kotoran mudah jatuh dan kaki ternak tidak terperosok. Kandang ini biasanya yang paling banyak digunakan pada peternakan. Pada kandang yang ditampilkan di layar ini juga tempat pakannya terpisah dan ini juga dilapisi plastik untuk agar pakannya itu tidak mudah terjatuh ke bawah. Dan kandang ini sudah termasuk kandang yang dibilang modern. Bisa dilihat juga bahwa di kolongnya itu ada untuk tempat kotoran dan urinnya yang akan mengalir secara terpisah nanti. Lalu yang kedua ada model kandang lemprak. Kandang yang ini itu dengan lantai tanah atau semen dan dilapisi jerami atau rumput kering serta sisa-sisa hijauan dari pakan. Bisa dilihat dari video ini bahwa ada rumput-rumput di tanah. Tapi dari kekurangan dari model ini adalah kebersihan yang sulit dikontrol sehingga keamanan dari penyakit juga kurang terjamin. Bisa dilihat domba-dombanya saling berkumpul. Feses atau alas lainnya juga bisa diangkut setelah biasanya 3-6 bulan kemudian. Tapi kandang ini juga bisa dimodifikasi dengan memberikan lantai bambu atau kayu setebal 5-10 cm sebagai alas tempat tidur untuk ternak. Lalu yang terakhir itu ada juga kombinasi kandang panggung dan kandang lemprak, sebagian kandang model panggung dan sebagian berlantai tanah atau semen, biasanya digunakan untuk usaha ternak kambing pembibitan. Bentuk kandang yang cocok untuk domba yaitu bentuk kandang panggung. Berikut merupakan contoh dari kandang panggung dengan sistem kandang terkoleksi. Sistem kandang terkoleksi merupakan suatu sistem yang memanfaatkan seluruh potensi dari ternak itu sendiri, dalam hal ini adalah domba, yaitu dengan memisahkan setiap bagian seperti kotoran padat dan urin yang dapat diolah untuk menjadi pupuk organik padat dan cair. Luas kandang yang diperlukan oleh seekor domba jantan yaitu sekitar 1,2 meter dikali 1,4 meter persegi. Sedangkan untuk betina yaitu 1 dikali 1,5 meter persegi. Jika kandang dibuat tidak bersekat, maka kandang dengan luas 1,5 dikali 5 meter persegi dapat diisi oleh 10 ekor domba. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bahan yang digunakan dalam pembuatan kandang domba. Kandang domba atau kambing biasanya terbuat dari bahan kayu, bambu, besi, maupun baja ringan. Setiap bahan memiliki keunggulan masing-masing dan bahan dipilih tergantung dari kebutuhan. Bagus atau tidaknya pun disesuaikan dengan budget setiap peternak.
Begitupun dengan atap. Dalam pemilihan jenis bahan atap, yaitu terdapat seng, genting, zinc kalium, sirap, plastik, dan lain-lain. Dalam pembuatan kandang panggung ini, kita menggunakan bahan dasar yaitu berupa kayu dengan jenis mahoni dan atap yang merupakan bahan dasar dari seng. Lalu untuk tempat makannya sendiri, itu masih terbuat dari kayu yang dilapisi oleh plastik terpal tambak yang digunakan agar saat pemberian pakan yang diberikan tidak tercecer kemana-mana. Untuk tiang penyangga lantai panggung juga terhadap pengerjaannya sebaiknya menggunakan cur beton agar lebih kokoh. Sedangkan untuk bagian alasnya kita menggunakan plastik terpal tambak yang diposisikan dalam bentuk miring sehingga kotoran akan langsung jatuh ke saluran pembuangan. Untuk saluran pembuangannya sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu berupa paralon yang dilapisi dengan kawat ram. Kawat ram sendiri di sini berfungsi sebagai pemisah antara kotoran dengan urin. Untuk urin yang sudah tertampung itu akan mengalir ke tempat penampungan. Sedangkan untuk kotoran sendiri nanti akan ditampung di bawah, yaitu sudah disediakan tempat yang terbuat dari coran beton. Hal ini berguna agar kandang tetap bersih dan mengefisienkan waktu saat membersihkan kandang. Selanjutnya yaitu mengenai kapasitas kandang. Pada kandang ini terdapat dua bagian. Yang sebelah kanan merupakan kandang individu dengan panjang 1 x 1 meter per individunya. Kandang ini digunakan untuk domba dalam proses penggemukan. Jarak yang sempit ini bertujuan agar domba tidak melakukan aktivitas yang berlebihan yang akan mengeluarkan banyak energi. Lalu di sebelah kiri terdapat kandang koloni dengan luas 3 x 2 meter, di mana kandang koloni ini dapat menampung 8-10 ekor domba. Jika ditotalkan secara menyeluruh, kandang ini dapat menampung sekitar 60 domba.